TVR Parlemen. Nah, perempuan parlemen hadir ke hadapan Anda dalam balutan episode spesial kali ini, yaitu Perempuan Parlemen edisi spesial pelaksanaan AIPA tahun 2023. Biasanya kan kalau misalnya perempuan parlemen hadir ke hadapan Anda memberikan profil daripada anggota dewan. Kali ini saya akan membahas jauh dengan beberapa isu yang akan kami angkat yang akan dibahas di sidang AIPA mendatang. Salah satunya adalah peran perempuan dalam Women ASEAN Interparliamentary. Tapi siapa ya sosok perempuan parlemen nih yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda dalam balutan Perempuan Parlemen edisi spesial Perempuan Parlemen pelaksanaan AIPA tahun 2023. Penasaran tidak? Ini dia. Hai Mbak Arzeti, apa kabar? Sehat saya. Akhirnya ketemu juga, senang sekali nih ketemu Mbak Arzeti loh pemirsa. Aku juga senang banget ketemu kamu kok kita. Iya, kita kayak nggak janjian nih padahal kita nggak janjian loh pemirsa. Tapi perempuan. matching. Pasti gini loh, bayangin gini. Aku mau ketemu sahabatku, aku pengen cantik gitu ya nggak sih? Betul. Pengen dandan rapi gitu loh, karena menghargai. Pasti harus begitu, perempuan Indonesia harus tampil cantik. Tapi lagi baca apa sih? Tadi kayaknya Yus lihat serius banget. Iya, soalnya kan kemarin tuh baru selesai disahkan di rapat paripurna kan, RUU Omnibus Kesehatan. Jadi aku juga pengen tahu apa pembahasan-pembahasan yang sudah dibuat, regulasi seperti apa, agar pemerintah, legislatif merupakan satu kesatuan dalam menginformasikan RUU Omnibus Kesehatan ini kepada masyarakat. Itu sih sebetulnya. Nih pemirsa, kalau tadi kan saya udah dikatakan di awal, penasaran gak sih siapa nih yang jadi sosok perempuan parlemen edisi spesial pelaksanaan AIPA tahun 2023? Mbak Arzeti Bilbina, beliau juga adalah anggota BKSAP DPR RI. Masya Allah ya. Mau bicara masalah AIPA. Oke. Mau bicara AIPA yang bicaranya masalah AIPA. 5-11 Agustus. 5-11 Agustus di Jakarta. Di Jakarta, hajat besar dari BKSAP DPR RI karena acara ini mengundang 11 negara yang tergabung dalam AIPA. Luar biasa. ASEAN. Nah, tapi bagaimana tanggapan Mbak Arzeti? Kita itu jadi tuan rumah loh tahun ini. Sangat menguntungkan ya, pastinya ini merupakan satu sinergi baru bagi kita dengan adanya pandemi ini, ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu saat ini boleh dikatakan oleh kita bisa memperlihatkan secara langsung dengan kehadiran para tamu-tamu yang menjadi bagian dalam AIPA ini, sehingga mereka bisa menjadi corong untuk menunjukkan di luar sana ke negara mereka masing-masing tentang Indonesia saat ini, baik itu dalam pariwisata, baik dalam itu bicara mengenai demokrasi parlemen, dan kita bicara mengenai isu-isu, kalau tadi dikatakan isu-isu yang akan dikupas dalam AIPA, permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Jadi banyak keuntungan kita menjadi tuan rumah dalam acara AIPA ini, karena kesempatan baik bagi kita terutama untuk BKSAP yang merupakan tempat Indonesia untuk memperkenalkan ke setiap parlemen di seluruh dunia. Tapi Mbak, banyak juga pemirsa yang bertanya, sebenarnya AIPA ini apa? Kan tahunya kan hanya misalnya ASEAN Interparliamentary Assembly. Nah, tapi banyak yang bilang ini tuh sebenarnya apa sih? Ya, jadi di sini adalah pertemuan anggota parlemen di 11 negara yang bergabung menjadi AIPA, yaitu boleh dikatakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Kamboja, Laos, terus Filipina, Thailand, boleh Kamboja. Jadi ada 11 negara yang bergabung dan untuk saat ini tentunya
kita bersama-sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN Tenggara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara masing-masing. Bicara keperempuanan, kita pikir kalau misalnya harus hadir di AIPA harus rapi, harus siapin baju yang ini. Enggak ya Mbak ya. Kalau misalnya tapi perempuan itu memang harus seperti itu. Ya kan? Itu kan sudah nggak perlu dibahas AIPA, lagi. perlu pakai bajunya yang begini, begitu. Kan kita bicara perempuan ya Mbak. Betul. Tapi kan permasalahan sekarang AIPA ya. Iya. Permasalahan yang perempuan yang dipikirkan adalah permasalahan perempuan. Tapi perempuan di belakang ini harus tetap berdandan cantik. Itu. Karena biar menarik permasalahannya yang terjadi di negara masing-masing ketika perempuan membahas, pasti ini merupakan isu yang menarik bagi siapapun yang hadir di sana, sehingga permasalahan ini akan dilakukan penyelesaian cepat karena permasalahan dari perempuan, penyelesaian perempuan pasti untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Tapi saya udah kebayang pemirsa nanti Mbak Arzeti itu hadir di sana ya pada saat nanti sidang AIPA pasti cantik sekali. Pasti menggunakan unsur batik, pasti nanti menggunakan unsur ada tenun, seperti itu. Nah nantinya tamu-tamu lain atau misalnya nanti juga dari negara-negara lain nih anggota parlemen dari negara lain pasti terkesima deh dengan apa yang dipakai Mbak Arzeti. Masya Allah, dengan perempuan PKSAP pastinya. Nah iya, semua perempuan PKSAP harus sama ya. Jadi kalau pakai baju tenun atau misalnya baju batik, jadi ciri khas Indonesia banget. Apalagi gitu punya dapil ya, pastinya kekayaan Nusantara mereka akan mereka bawa diwujudkan dengan penampilan yang baik sehingga memberikan kesenangan mata bagi peserta negara lain yang hadir, mengatakan bahwa Indonesia itu indah ya, karena diwakilkan oleh perempuan parlemen PKSAP, ya nggak sih? Nanti aku lihat ya, aku lihat dari layar kaca aja ya Mbak ya, karena aku nggak hadir. Tapi kita nanti mau bicara lebih lanjut lagi Mbak, tapi kayaknya kita cari Iya, soalnya aku taruh ini dulu. Iya, daripada berdiri kita duduk aja ya. Ayo kalau gitu. Yuk pemirsa ya, kita mau pindah ke ruangan, kita mau duduk-duduk dulu supaya nanti banyak yang kami bahas untuk Anda. Masih tetap di Perempuan Parlemen nih Mbak. Yuk kita jalan. Nah, sekarang saya nih ya pemirsa sudah ada di Nusantara 3 lantai 2 bersama Mbak Arzeti. Ini memang Perempuan Parlemen spesial berkaitan dengan pelaksanaan AIPA 2023. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol di luar Mbak. Sekarang kita lebih santai lagi. Ngobrol di luar terus duduk ke dalam, duduk aja deh nggak usah ngobrol. Oh salah ya. Jangan dong ya. Mbak Arzeti, kan kalau misalnya tadi AIPA gitu ya. Tapi juga ada lagi WIPA. Women Parliamentary. Nah ini apa lagi? Apa sih hubungan antara AIPA dan WIPA? Gitu? Kok AIPA itu bukan hanya kita bicara mengenai parlemen ASEAN ya. Kenapa harus ada WIPA juga? Oh ternyata di dalam AIPA itu ada permasalahan yang namanya perempuan. Karena kita tahu bahwa keberadaan perempuan di ASEAN ini jumlahnya adalah 49,5%. Waduh, jumlah penduduknya keberadaan perempuan di negara-negara ASEAN ini. Jadi hasil survei itu mengatakan bahwa 49,5% itu adalah perempuan. Artinya setengah penduduk negara yang notabene adalah peserta AIPA ini adalah semua perempuan. Artinya permasalahan-permasalahan di negara masing-masing ini kan pasti berhubungan dengan perempuan. Terutama bicara kesetaraan gender, pelecehan seksual, kesehatan ibu, terus kemudian pendidikan, bicara ekonomi gitu ya. Jadi semua berhubungannya adalah perempuan. Sehingga dengan adanya WIPA ini permasalahan-permasalahan tersebut itu bisa diselesaikan oleh seluruh anggota parlemen yang ikut bergabung dalam ASEAN ini. Sehingga ada bidang masing-masing, termasuk salah satunya adalah Women Parliament, permasalahan perempuan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap negara ini tentunya ini harus dilakukan penyelesaian, terutama pasca pandemi ini kan pastinya terimbasnya adalah perempuan, kekerasan, terus kemudian penekanan kesalahan di dalam setiap keluarga itu terutama kenanya adalah perempuan. Makanya di sini kita harus melakukan yang namanya terobosan-terobosan untuk meningkatkan semua yang namanya kesejahteraan perempuan dan juga membuat yang namanya transformasi digital yang dipimpin oleh perempuan, kepentingannya untuk perempuan. Jadi sangat menarik gitu loh dengan adanya WIPA ini. Mudah-mudahan
di tahun yang ke-44 yang sudah diselenggarakan AIPA ini yang terutama kan diperuntukkan di tuan rumah kita, negara yang kita cintai ini, tentunya ini bisa mendorong dan memberikan solusi dan juga terobosan-terobosan berkesinambungan untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi bukan hanya sekedar isunya apa dirapatkan habis itu selesai, enggak. Tapi saya yakin BKSAP terutama ya, karena memang boleh dikatakan BKSAP ini merupakan leading ketika BKSAP DPR RI membuat undangan ataupun isu-isu terkait permasalahan di setiap negara. Indonesia ini sangat disegani, sehingga mereka yakin sekali ketika penyelesaian permasalahan itu dilakukan di Indonesia itu untuk setiap tahunnya itu tidak hanya stuck di sana, tapi terus dilakukan terobosan-terobosan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Tapi Mbak, kalau misalnya memang kan dilihat ya, biasanya tuh kalau isu-isu terkait yang memang akan dibahas oleh WAIPA sendiri, dibahasnya kan H-1 kalau misalnya sebelum pembukaan. Nah, tapi sebetulnya itu sebelumnya ini kan kita sendiri juga banyak asosiasi perempuan juga ya saya, yang menangani semua permasalahan perempuan. Jadi sebelum WAIPA ini ditentukan di tanggal ini pun permasalahan itu sudah dikupas dulu gitu loh, sehingga kemudian kita sudah memiliki permasalahan penting yang kemudian di forum internasional, di forum besar negara-negara AIPA yang berkumpul, ASEAN berkumpul ini, disitulah kemudian kita membuka dan mencari solusi dan serta penyelesaian. Nah, ini kan memang juga sangat fokus dengan yang namanya semua yang berkaitan dengan yang namanya perempuan, kekerasan pada perempuan, pelecehan, dan kemudian pendekatan ekonomi pendekatan ekonomi perempuan. Ya pastinya kan pertumbuhan ekonomi. Ujungnya kan perempuan yang merupakan tonggak, ya nggak sih, saya ketika dia nggak memiliki, perempuan ketika memiliki anak, pastinya dia yang harus menjadi leading untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, dan dia sendiri pun juga harus menjadi perempuan yang memiliki sumber daya yang pasti gitu. Nah, ini juga yang kita harapkan untuk kedepannya anak-anak kita, pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan oleh generasi-generasi saat ini dengan adanya pasca pandemi ini tentunya merupakan fokus yang sangat penting bagi kita, apalagi saat ini kan pemerintah juga membicarakan tentang stunting. Karena kalau kita lihat kan dengan adanya pandemi kemarin stunting itu meningkat, yang nggak bisa disalahkan. Karena satu, kesadaran masyarakat untuk mengecek, terus mengkontrol, melibatkan dirinya secara aktif untuk mengetahui reproduksi sehat mereka itu tidak bisa berjalan dikarenakan keterbatasan keadaan pada saat itu, yaitu namanya pandemi. Tapi kalau misalnya Mbak Arzeti sendiri lihat, kalau misalnya untuk masalah keadaan stunting di negara-negara lain juga masih menjadi salah satu fokus utama nggak? Betul, kira-kira bisa menjadi bagian gitu loh. Karena kalau kita lihat kan Indonesia itu menjadi negara yang termasuk agak tinggi juga, makanya itu juga harapan pemerintah di 2024 agar kita bisa menurunkan angka stunting kita di 14,6%. Jadi tinggal setahun lagi lah. Ini peranan yang sangat cepat, tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan program yang dimiliki, terutama Komisi 9 juga merupakan peran aktif dengan keberadaan anggota parlemen dengan daerah masing-masing untuk mensosialisasikan agar masyarakat cerdas dan ikut menjadi bagian kepanjangan tangan pemerintah untuk mencegah stunting dan juga penurunan yang sangat signifikan yang diharapkan. Berarti kan kalau misalnya kayak begitu ya pemirsa, kita kan juga sama-sama mengharapkan ya tentunya nanti kalau misalnya di sidang WAIPA besok ya mendatang di bulan Agustus nanti diadakan di Jakarta, semoga nanti salah satunya Mbak Arzeti bisa mengungkapkan ya di forum bahwa apa yang misalnya memang ada yang sedang dihadapi atau sebuah tantangan yang sedang dihadapi oleh negara kita, bangsa kita, ataupun masyarakat kita, setidaknya berkaitan dengan isu yang terkait dengan perempuan tadi, kesehatan perempuan, ini juga nantinya ujungnya berkaitan dengan peranan perempuan. Jangan kemana-mana ya, karena masih di Perempuan Parlemen edisi spesial pelaksanaan AIPA 2023. Ya pemirsa, kalau bisa melihat dengan kondisi sidang AIPA yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 5 hingga 10 Agustus. Nah, senang sekali kalau misalnya kita bisa menjadi tuan rumah.
Ada beberapa memang pasti aspek yang akan dibicarakan berkaitan dengan ekonomi, politik ketahanan, dan kemudian juga masalah sosial budaya. Nah, memang kalau kita bicara lagi lebih kita kecilin lagi ya untuk masalah keperempuanan atau perempuan ini memang sangat jadi satu bahan concern yang memang nantinya juga akan dibawa oleh para anggota dewan, terutama tadi kita sudah bicara dengan Mbak Arzeti yang semuanya yang masuk dalam WAIPA. Tapi kalau misalnya nih Mbak Arzeti, kita bicara Mbak salah satu anggota BKSAP DPR RI. Nah, bagaimana dengan ibaratnya peran dari BKSAP ini dalam konteks pelaksanaan AIPA? Oke. Ini dia ya, kita mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BKSAP DPR RI. Karena memang kalau kita bicara BKSAP DPR RI itu sangat-sangat dihargai, terutama oleh peserta AIPA. Jadi ini juga nih yang harus kita ambil momen ini. Ketika kita menjadi tuan rumah, ada poin-poin penting yang harus kita prioritaskan. Salah satu adalah pasca pandemi, kita bicara mengenai pariwisata, ambil peranan ini untuk bisa mempromosikan pariwisata kita, gitu ya. Kemudian ambil peranan ini untuk menyatukan interparlemen, gitu, pertemuan untuk anggota parlemen untuk membahas mengenai isu-isu yang di daerah mereka masing-masing. Kemudian kita bicara diplomasi, gitu ya, antar diplomasi. Ini juga kan isu-isu untuk negara tersebut, gitu, dalam penyelesaian. Nah, sehingga kemudian kita juga pun bisa menjadi penentu untuk leading isu. Terutama kalau kita bicara kan setiap negara itu pasti isu-isunya berbeda-beda. Tapi di sini karena kita sebagai tuan rumah, kita ambil isu yang memang terjadi di kita dan kemudian kita carikan solusi penyelesaian bersama-sama sehingga permasalahan di ASEAN ini bisa majemuk terselesaikan dengan baik dan juga bisa menjadikan ajang promo kita kepada internasional bahwa ini loh negara-negara ASEAN dengan penyelesaian dilakukan oleh DPR RI terutama BKSAP untuk penyelenggaraan AIPA ini yang sangat-sangat relevan, yang sangat bisa merupakan salah satu pembuktian kepada negara internasional bahwa Indonesia itu aman. Saat ini Indonesia itu betul-betul bisa melakukan penyelesaian dalam setiap permasalahan terutama di ASEAN, gitu ya. Jadi untuk hubungan diplomatik itu semakin baik, gitu. Sehingga ada kepercayaan bagi negara-negara lain selain di luar negara yang ikut kepesertaan dalam ASEAN ini. Ada 11 negara kan kalau kita bicara di AIPA ini, gitu. Dan harapan kita juga di luar AIPA ini juga memperlihat Indonesia, terutama BKSAP memperlihatkan Indonesia itu sangat konsen dan sangat bisa dijadikan leading di dalam negara ASEAN untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara-negara khususnya ASEAN. Nah, kalau misalnya nih penyelenggaraan AIPA, pasti juga pemirsa nih mau tahu nih Mbak. Biasanya itu kalau misalnya kita mendorong, misalnya ada tema, kan temanya ini nanti kalau misalnya ditentukan kan tema tahun ini adalah parlemen responsif untuk ASEAN stabil dan makmur. Nah, anggota daripada BKSAP, anggota dewan daripada BKSAP DPR sendiri itu, kalau kita jadi tuan rumah tuh apa sih yang kita lakukan? Pastinya kan di sini ada pengelompokan bidang nih yang akan kita prioritaskan dalam penyelesaian permasalahan. Nah, kebetulan nanti sebelum ada penyelenggaraan ini kita akan di semua anggota ini dikumpulkan untuk kita itu menjadi, kalau bisa istilahnya kalau dalam satu event itu PIC lah ya, gitu, dengan bidang masing-masing permasalahan. Kemudian ketika mereka hadir, kita menjadi tuan rumah dalam keberadaan mereka di sini, sehingga mereka merasakan keterikatan, kedekatan, dan permasalahan yang dimulai oleh diri kita dulu untuk membicarakan kepada mereka. Jadi artinya lebih disimpelkan lah ya. Kita akan ada tamu datang ke rumah kita, sementara kita sebagai tuan rumah pasti kita dipersiapkan untuk pembahasan permasalahan yang ada di dalam rumah kita ini, gitu ya. Sehingga nanti ketika mereka ada, kita lakukan pembicaraan komunikasi, kita diskusikan bersama-sama, kemudian kita cari titik temu penyelesaiannya dengan kapasitas dari wilayah masing-masing untuk penyelesaian itu, sehingga kemudian nanti selesai dari pertemuan itu kita akan mengambil benang merahnya, yang kemudian benang merah ini akan kita selesaikan bersama-sama
untuk penyelesaian di negara masing-masing yang akan dibawa oleh mereka sebagai oleh-oleh. Ini loh, saya dari Indonesia membawa ini, nanti kita akan sama-sama melakukan penyelesaian seperti ini ya, gitu. Baik itu dari permasalahan perempuan, baik itu permasalahan kesehatan, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, dan semua permasalahan yang terjadi di negara-negara. Jadi dibikin kelompok-kelompok ya. Nanti kita akan Nanti tergantung PIC-nya. Nah, kalau misalnya pengalaman Mbak Arsati sendiri pernah jadi PIC di bidang apa? Karena kemarin itu kan pada saat ini kan kita akhirnya bicaranya adalah Zoom ya. Kalau ini kan sekarang betul-betul kita mengundang mereka hadir gitu ya. Beda ya pastinya. Beda ya. Dan kita akan besok itu kita akan ke Bogor melakukan pertemuan anggota parlemen untuk pembagian tugas lah bahasanya. Oh gitu. Jadi nanti di Bogor itu nanti akan dibagi tugas jadi 2 hari. Kita akan diberikan isu-isu dan kita juga memberikan isu-isu karena kita punya dapil masing-masing, pastinya permasalahannya kan pasti berbeda-beda dan yang mana yang lebih diprioritaskan mungkin nanti itu akan menjadikan diskusi kita sebelum kita bawa ke forum. Jadi prosesnya itu menyenangkan gitu loh, nggak langsung tiba-tiba mereka datang udah selesai. Kita pun sendiri pun juga ada persiapan lah. Kalau ini kan pasti kita apalagi ini mau dibawa sidang besar gitu ya, sidang ASEAN, terus kemudian juga nanti ke Bogor dulu kita untuk anggota ini dan pimpinan akan ke Bogor dulu, rembukan, membuat permasalahan. Nanti PIC di bidang mana? Di bidang masing-masing. Nah. Tapi boleh milih nggak sih Mbak kalau kayak gitu? Aku mau di bidang itu dong. Iya benar, bisa nggak sih Mbak? Sebetulnya BKSAP itu bisa memberikan kesempatan luas kepada anggotanya untuk menentukan tergantung dari daerahnya masing-masing dengan permasalahan masing-masing. Nah, sehingga kemudian nanti ini bukan jadi dapil lagi, tapi permasalahan negara gitu ya, yang akan dimengertikan menjadi permasalahan parlemen lah gitu ya. Jadi bisa aja kalau memang kita mau memilih gitu loh. Tapi buat kita semua tuh permasalahan menarik gitu loh. Tapi kembali lagi nanti tinggal BKSAP yang menentukan atau mungkin ada anggota yang ingin meminta, itu regulasi nanti mungkin teknis ya. Kalau misalnya bisa memilih, ya kan pemirsa ya kan boleh dong misalnya ada bidang A, B, C, D, E gitu. Mbak Arsati kalau misalnya boleh memilih mau bidang apa? Kalau misalnya nanti untuk lebih concern membahasnya di sidang AIPA besok. Betul, segala sesuatu itu kan kita harus betul-betul fokus ya. Betul-betul mengetahui, mendalami permasalahan tersebut. Gitu. Kembali lagi tadi pembahasannya adalah kita perempuan parlemen. Jadi berharap kita juga berterima kasih dengan adanya TV Parlemen ini. Ini merupakan satu wacana media bagi kami perempuan untuk bisa menyuarakan. Karena kan selama ini bahasanya adalah perempuan minoritaskan gitu ya. Tapi dengan adanya TV Parlemen ini merupakan satu kesempatan bagi kami untuk menyuarakan bahwa ini loh kami bekerja, ini loh kami bergerak, ini loh permasalahan dapil kami gitu loh. Jadi permasalahan perempuan itu biasanya ya perempuan yang lebih mengetahui, apalagi 49,5%-nya adalah perempuan. Baru tahu loh 11 negara nih di ASEAN, terus kemudian ternyata jumlah perempuannya ada 49,5. Penduduknya ya. Jumlah penduduknya hampir 50% dari 11 negara tersebut. Terus tadi nanya pemirsa, kalau misalnya Mbak Arsati boleh pilih, kira-kira mau membahasnya masalah apa? Pasti masalah perempuan. Karena kalau misalnya kita kaitkan juga bahwa Ibu Ketua DPR kan sudah mengungkapkan bahwa nantinya juga ingin mengangkat masalah kesetaraan gender di sidang AIPA ini. Betul, ya? Tapi terakhir, kalau misalnya kita bicara masalah nanti kan semuanya tuh pasti ada benang merah, ada kesimpulan dari hasil sidang AIPA ini. Nah, kira-kira kalau misalnya dilihat sejauh mana sih negara-negara ASEAN bisa benar-benar mewujudkan daripada hasil sidang tersebut? Sejauh mana kalau Mbak Arsati lihat? Pastinya komitmen ya, tanggung jawab yang harus kita prioritaskan di awal. Jadi bukan hanya euforianya aja, tapi kita tahu bahwa BKSAP terutama ya, BKSAP ini memiliki peranan penting dan sangat dihargai sehingga memiliki di sini ini juga merupakan tanggung jawab penting bagi BKSAP DPR RI Indonesia yang menjadi tuan rumah dari hasil diskusi rapat-rapat yang dilakukan selama beberapa hari maraton itu tanggal 5 sampai tanggal 11 dan itu tidak berhenti dari pagi sampai malam, itu sangat maraton dan sangat membutuhkan energi yang baik dan juga semangat yang baik untuk penyelesaian berbagai permasalahan di setiap negara. Jadi saya yakin bahwa ketika sudah ada kesimpulan dari pembahasan tersebut, BKSAP DPR RI tentunya akan melakukan pergerakan-pergerakan cepat dan juga berkesinambungan
Jadi artinya kalau dalam 1 tahun dari permasalahan itu ternyata belum bisa maksimal diselesaikan, akan dilanjutkan lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan permasalahan yang lain juga dimasukkan. Jadi artinya mari kita bersama-sama menjadi bagian dalam kesuksesan acara AIPA ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah, dan boleh dikatakan ini adalah merupakan ajang bagi negara kita Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat fokus, konsen, terutama untuk bicara kesejahteraan dan juga kepentingan dari masyarakat banyak. Pemirsa, sepertinya sangat tepat sekali kalau misalnya di edisi spesial kali ini kami menghadirkan memang sosok perempuan yang sangat kuat, sangat tangguh. Seorang perempuan, seorang ibu yang memang juga sangat concern di dalam mengangkat isu terkait masalah perempuan di Indonesia, begitupun juga masalah perempuan di negara ASEAN. Luar biasa. Apalagi ini kita di sidang AIPA. Ini kasusnya ASEAN, tapi kita akan bawa untuk ke forum agar internasional melihat. Gitu, iya, betul. Itu yang paling menarik kan. Apalagi ini udah 44 tahun yang pertama kali dilakukan pada saat itu di tahun 76 ya. 76 di Singapura, tapi pertemuan pertama itu di tahun 78 ya waktu itu. Mudah-mudahan setiap tahun pertemuan dari negara-negara ASEAN ini terus memberikan terobosan-terobosan yang sangat baik dan tentunya penyelesaian dalam permasalahan negara. Kami titipkan Mbak Arzetti semua permasalahan perempuan di Indonesia bisa terungkap dan setidaknya nantinya juga ada resolusi yang bisa dicapai oleh Indonesia untuk bisa memajukan peranan perempuan di Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak untuk doanya ya. Pasti. Buat BKSAP, pasti. DPR RI Terima sebagai kasih. tuan rumah. Terima kasih dibantu banyak. untuk ini menginfokan ke masyarakat. Baik, selalu akan kami acara yang informasikan sangat baik. kepada masyarakat. Semoga nanti ini manfaat untuk semuanya ya Mbak Arzetti. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Merinding deh ya, Masya Allah. Perempuan tuh harus maju. Iya, harus maju, harus kuat ya. Keren. Terima kasih Mbak Arzetti. Thank you.